Hujan turun dengan lembut di atap rumah mewah milik Budi saat dia berdiri di dekat jendela besar, tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Dia adalah salah satu orang terkaya di negara ini, pemilik banyak perusahaan, mobil, dan properti. Tetapi meskipun kekayaannya, Budi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Istrinya, Siti, hanya tersenyum ketika ada uang. Putrinya, Ayu menghabiskan hari-harinya memposting barang-barang mahal secara online, sementara putranya Rizky pendiam dan selalu dekat dengannya. Suatu malam, Budi duduk di meja makan mengamati keluarganya makan. Siti bahkan tidak meliriknya. Ayu sibuk dengan ponselnya, terkikik-kikik melihat sesuatu secara online. Hanya Rizky yang memperhatikannya dan bertanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Budi tersenyum kecil. "Ayah baik-baik saja, Nak." Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tidak baik-baik saja. Dia lelah. Lelah dengan senyum palsu. Lelah dimanfaatkan karena uangnya. Dia perlu tahu apakah keluarganya benar-benar mencintainya atau mereka hanya tinggal karena kemewahan. Malam itu, setelah semua orang tidur, Budi menelepon asisten pribadinya, Agus. "Agus," katanya melalui telepon, "saya ingin kamu mentransfer semuanya ke rekening pribadi. Tutup semua perusahaan untuk sementara. Beritahu semua orang bahwa saya sedang istirahat dan yang paling penting, tidak ada yang boleh tahu bahwa saya masih kaya." Agus bingung. "Pak, apakah Bapak yakin? Ini akan mengguncang seluruh keluarga." "Itulah rencananya," jawab Budi dengan tenang. "Saya akan menguji mereka." Keesokan paginya, Budi mengumpulkan keluarganya di ruang tamu. Siti masuk dengan wajah cemberut. "Mengapa kita semua di sini begitu pagi?" Budi menarik napas dalam-dalam. "Saya punya kabar buruk. Saya kehilangan segalanya. Bisnis hancur. Bank telah membekukan rekening kita. Kita tidak punya apa-apa lagi." Siti melompat berdiri. "Apa maksudmu tidak punya apa-apa? Kamu bercanda, kan?" "Saya berharap begitu," kata Budi dengan sedih. "Kita harus meninggalkan rumah ini hari ini. Saya hanya punya satu tempat yang bisa kita tuju sekarang. Rumah kecil almarhum ayah saya di desa Sukamakmur." Ayu berteriak. "Desa? Astaga, jangan sampai." "Aku, Ayu, di desa." Rizky dengan tenang menatap ayahnya dan bertanya, "Apakah ayah serius?" Budi mengangguk. "Ya, ini satu-satunya jalan." Siti berteriak, "Kamu pria yang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa kehilangan segalanya begitu saja? Pria macam apa kamu ini?" Budi tidak merespons. Dia hanya berbalik dan pergi. Rizky mengikutinya. "Ayah," katanya dengan lembut, "jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Budi tersenyum pada putranya. Setetes air mata keluar dari matanya. "Terima kasih, Rizky. Kamu tidak tahu betapa berartinya itu bagiku." Menjelang sore, mereka mengemas beberapa pakaian ke dalam tas. Rumah mewah itu sunyi. Tidak ada lagi pembantu. Tidak ada lagi sopir. Budi mengendarai keluarganya dengan mobil tua kecil yang telah dibeli Agus untuk rencana ini. Jalan ke desa kasar dan berdebu. Siti mengeluh setiap detik. Ayu menolak menurunkan kaca jendelanya. Rizky dengan tenang menikmati angin, memegang tangan ayahnya dari kursi belakang. Setelah berjam-jam berkendara, mereka tiba di sebuah pekarangan kecil dengan satu rumah yang terbuat dari bambu dan atap seng. Siti turun dari mobil dan melihat sekeliling dengan mulut terbuka lebar. "Apa horor ini? Budi, kamu gila? Kita seharusnya tinggal di sini?" Ayu membuka pintu dengan perlahan, menutup hidungnya. "Ih, apa bau ini? Tempat ini bau." Budi turun dari mobil dan melihat sekeliling dengan tenang. "Rumah ini milik almarhum ayah saya. Kita akan bertahan di sini untuk sementara." "Bertahan?" teriak Siti. Siti, aku harus bertahan di dalam sampah ini? Setelah bertahun-tahun menikmati rumah mewah, kamu mau menguburku di tempat mati ini? Kamu pasti bercanda." Ayu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa bertahan di sini, Ayah. Tidak ada wifi, tidak ada AC, tidak ada cermin kamar mandi. Bagaimana orang bisa hidup seperti ini?" Hanya Rizky yang tetap diam.
Dia turun dan membantu ayahnya membawa tas-tas ke dalam rumah. Pintu depan berderit saat mereka membukanya. Ruang tamu hanya memiliki 2 kursi plastik dan meja kayu tua. Sarang laba-laba menghiasi sudut-sudut, dan udara berbau debu dan keringat. Siti menolak masuk. Budi, lebih baik kamu bawa aku kembali ke kota sekarang. Aku tidak akan masuk ke omong kosong itu. Kita tidak punya pilihan, kata Budi. Ini semua yang kita miliki untuk saat ini. Ayu mendesis keras. Seharusnya aku tinggal saja dengan pacarku. Rizky berbalik dan menatapnya. Jadi, kita benar-benar bersama dalam ini. Bukankah kita seharusnya mencoba mendukung ayah daripada mengeluh? Siti menatapnya tajam. Maukah kamu diam? Apakah kamu harus berbicara setiap saat? Kamu pikir kita semua di sini untuk menderita dengan ayahmu? Rizky menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya dan terus membantu ayahnya mengatur barang-barang di dalam rumah. Budi tersenyum sedikit dan menepuk punggung Rizky. Kemudian sore itu, Budi mencoba merebus air di luar menggunakan kayu bakar. Dia telah lupa bagaimana cara menyalakan api. Tangannya gemetar dan asap memenuhi matanya. Rizky datang ke sisinya dan membantunya menyusun kayu dengan benar, meniupkan udara ke dalam api. Aku dulu sering melihat anak-anak desa melakukan ini saat liburan, kata Rizky dengan lembut. Aku ingat. Budi mengangguk. Terima kasih, Nak. Kamu satu-satunya yang membuat ini lebih mudah bagiku. Sementara itu, Siti duduk di atas batu, menatap kuku-kukunya yang patah. Ini mimpi buruk. Tidak ada krim, tidak ada TV, bahkan kipas angin pun tidak ada. Ya Allah, hukumlah kemiskinan. Ayu sibuk mencoba mendapatkan sinyal di ponselnya, mengangkatnya tinggi dan berjalan-jalan di pekarangan. Tidak ada Instagram di sini, tidak ada Snapchat, tidak ada TikTok. Apakah kita masih di negara ini? Malam itu, mereka semua tidur di satu kamar. Kasur kecil digelar di lantai. Tidak ada lampu, hanya lampu teplok dengan nyala api yang rendah. Nyamuk bernyanyi keras di kegelapan. Siti terus menepuk lengannya, mengutuk dalam hati. Ayu terus berguling-guling, tidak bisa tidur. Budi berbaring di kasur, menatap atap. Rizky berbaring di sampingnya, dengan lembut menepuk bahunya. Ayah, dia berbisik. Jangan khawatir. Aku tahu ini sulit, tetapi kita akan berhasil. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Budi. Dia sedikit berbalik dan menatap Rizky dalam kegelapan. Terima kasih. Kamu tidak tahu betapa banyak kamu membantuku tetap waras. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Budi merasakan koneksi nyata, bukan dengan istri atau putrinya, tetapi dengan putranya. Keesokan paginya, ayam jago berkokok keras, membangunkan mereka semua. Siti berteriak, "Apa burung omong kosong itu? Mengapa dia berteriak di telingaku?" Budi berdiri dan meregangkan badannya. Sudah pagi. Saatnya memulai hidup baru kita. Ayu keluar terlihat mengerikan. Kerudungnya setengah lepas dan dia memiliki gigitan nyamuk di seluruh lengannya. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku perlu kembali ke kota. Aku merasa sakit. Budi mengabaikannya dan mengambil cangkul. Kita perlu mulai bercocok tanam. Jika kita ingin makan, kita harus bekerja. Siti tertawa terbahak-bahak. Apakah aku mendengar kamu bilang bertani? Kamu mau aku Siti pergi ke ladang? Astaga, jangan sampai. Ayu melipat tangannya. Aku pegang cangkul? Tidak pernah. Aku lebih baik mati. Tetapi Rizky mengambil cangkul dari ayahnya. Ayo, ayah. Aku akan pergi denganmu. Budi tersenyum dengan bangga. Air mata tersembunyi di balik matanya. Ayo, Nak. Saat mereka berjalan ke ladang, Budi merasakan sesuatu yang dalam di dalam hatinya. Hatinya sakit, tetapi setidaknya satu orang masih berdiri bersamanya. Rizky. Sementara itu, Siti tinggal di belakang memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan. Dia melihat sekelompok wanita desa bergosip di bawah pohon mangga. Di antara mereka ada seorang pria berpakaian baju koko bagus dengan kalung emas dan perut besar. Dia terlihat kaya. Dia adalah lurah desa, Pak Haji Bambang. Mata Siti langsung berbinar. Itulah awal dari perjalanan pengkhianatannya sendiri. Kehidupan di desa tidak seperti apa yang Siti dan Ayu biasa jalani.
Pada hari ketiga, semuanya terasa seperti kutukan. Panasnya tidak tertahankan. Tidak ada kulkas, tidak ada air mengalir, dan yang terburuk, tidak ada pembantu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah. Siti duduk di bawah pohon mangga menggunakan kipas tangan yang terbuat dari daun kelapa. Matanya penuh frustrasi. Ini bukan hidup, gumamnya. Ini hukuman. Ayu berjalan lewat, memakai sandal yang tidak cocok, memegang ember kecil untuk mengambil air. Riasannya sudah lama luntur, dan rambutnya yang dulu ditata dengan sempurna sekarang kasar dan kering. Ibu, dia berbisik, kita perlu melakukan sesuatu dengan cepat. Aku tidak tahan lagi. Kulitku menjadi gelap. Siti melihat sekeliling dan melihat pria dari hari sebelumnya, lurah desa, keluar dari pekarangan terdekat. Dia mengenakan kain sarung yang mahal, kalung emas, dan kacamata hitam. Dua gadis muda terkikik saat mereka mengikutinya, membawa tasnya dan tongkatnya. Itu pasti Pak Lurah, kata Siti kepada Ayu, matanya menyipit. Dia terlihat kaya. Ayu berbalik dan menatap. Apakah begitu penampilan lurah di desa? Lihat bagaimana dia bersinar. Siti berdiri dan menyesuaikan kain sarungnya. Aku akan menyapanya. Ibu, bisik Ayu. Apa yang kamu rencanakan? Siti tersenyum. Kadang-kadang ketika pintu tertutup, jendela terbuka. Biarkan aku pergi dan lihat apakah jendela ini memiliki AC. Dia berjalan dengan percaya diri menuju Pak Lurah, mengayunkan pinggulnya dan berpura-pura sedikit pincang agar terlihat rapuh. Selamat pagi, Pak. Dia menyapa, membungkuk sedikit. Pak Haji Bambang menatapnya dan tersenyum lebar. Nah, siapa yang kita punya di sini? Kamu bukan dari desa ini. Saya bukan, kata Siti. Kami baru pindah. Suami saya membawa saya dan anak-anak kami ke sini setelah kehilangan segalanya di kota. Ini sangat berat. Pak Haji Bambang terkekeh. Wanita cantik sepertimu seharusnya tidak menderita. Mengapa kamu tidak duduk denganku sebentar? Siti duduk di sampingnya di bawah gubuk yang teduh. Terima kasih, Pak Haji. Anda terlalu baik. Dia melambaikan tangan pada salah satu gadis muda untuk membawakannya minuman. Tak lama kemudian, Siti tertawa dan menyeruput es teh manis dingin sementara suaminya Budi dan Rizky berkeringat di bawah matahari terik di ladang, menggali tanah keras dengan tangan kosong. Kembali ke ladang, Budi mendongak ke matahari dan menyeka keringat dari dahinya. Tanah ini keras, tetapi kita harus terus berjalan. Rizky mengangguk. Kita akan menanam singkong di sini, lalu jagung di sisi lain. Anak pintar, kata Budi dengan bangga. Kamu belajar dengan cepat. Mereka bekerja selama berjam-jam sebelum kembali ke rumah. Ketika mereka mencapai pekarangan, Siti sudah ada di sana, tersenyum dan bersiul. Pemandangan yang aneh. Dari mana kamu datang? Tanya Budi, terkejut. Hanya jalan-jalan, kata Siti dengan cepat. Aku bertemu beberapa wanita desa. Mereka menunjukkan kepadaku di mana mengambil air dan mencuci pakaian. Budi mengangkat alis. Kamu mencuci pakaian? Siti tertawa canggung. Yah, aku mencoba. Rizky melihat jarinya. Mereka tidak ada tanda sabun atau air. Kain sarungnya berbau parfum, bukan kayu bakar. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian sore itu, Ayu menyelinap keluar dari rumah dan pergi ke satu-satunya warung kecil di desa. Sekelompok pria muda dan tua duduk di luar minum teh manis dan memutar musik. Dia duduk di sudut, menyilangkan kakinya, dan mulai menggulir ponselnya. Meskipun tidak ada jaringan, seorang pria menikah bernama Pak Joko memperhatikannya. Dia berusia akhir 40-an, gemuk, dan memiliki toko kecil di pasar. Dia berjalan mendekat dan berkata, kamu terlalu cantik untuk duduk sendirian. Ayu tersenyum. Aku bukan dari sini. Aku bisa melihat itu, jawabnya. Apa yang gadis kota sepertimu lakukan di sini? Ayahku yang bodoh membawa kami untuk menderita, katanya. Dia bilang dia kehilangan semua uangnya. Pak Joko tersenyum. Aku bisa membuatmu nyaman. Jika kamu mau, aku bisa memberimu uang. Bahkan membelikanmu barang-barang kecil untuk mengingatkanmu pada kehidupan kota. Ayu mengangkat alis. Benarkah? Apa syaratnya? Dia tertawa. Tidak ada syarat. Datang saja dan kunjungi aku sesekali.
Istriku tidak perlu tahu. Ayu menggigit bibirnya, berpura-pura berpikir. Oke. Tetapi kamu harus menepati janjimu. Tentu saja, katanya, sudah meletakkan tangannya di bahunya. Dan begitu saja, Ayu memulai kehidupan rahasianya. Kembali di rumah, Budi duduk di luar dengan Rizky di bawah cahaya bulan. Ayah, kata Rizky, apakah kamu pikir kita akan pernah kembali ke kota? Budi mendongak ke bintang-bintang. Mungkin, tetapi tidak sampai aku mengetahui siapa yang benar-benar layak mendapatkannya. Rizky tidak mengerti. Apa maksudmu? Budi menghela napas dalam-dalam. Kamu akan segera mengerti. Setiap pagi di desa terasa seperti hukuman bagi Siti. Tidak ada mandi air hangat, tidak ada krim tubuh yang wangi, dan tidak ada sarapan di tempat tidur. Sebaliknya, bangun pagi, menyapu pekarangan, mengambil air, dan makan singkong kering dan gulai tanpa daging. Siti menggerutu keras suatu pagi saat dia mengikat kain sarungnya longgar di dadanya. Kehidupan yang tidak berguna macam apa ini? Aku lelah. Budi. Aku tidak mendaftar untuk omong kosong desa ini. Budi duduk di luar. Dia menatapnya dengan tenang. Kita tidak punya pilihan, Siti. Kita beruntung bahkan memiliki atap ini di atas kepala kita. Siti mendesis dan menerobos masuk ke rumah. Tanpa sepengetahuan Budi, Siti telah mulai menghilang setiap sore. Dia akan mengikat kain sarung terbaiknya, memakai parfum yang diam-diam dia simpan, dan berjalan menuju satu-satunya hotel di desa, penginapan Bulan Mas. Di dalam penginapan, Pak Haji Bambang duduk seperti raja. Dia sudah menyuap resepsionis hotel, seorang gadis muda bernama Dewi, dengan 100.000 rupiah setiap minggu untuk menjaga kunjungan rahasianya dengan Siti tersembunyi dari 4 istrinya. Dewi, dia akan berbisik, menggeser uang kepadanya. Jika istriku datang bertanya, kamu tidak melihatku, kamu mengerti? Dewi akan tersenyum gugup dan mengangguk. Ya, Pak Haji, saya tidak akan bicara. Suatu sore yang cerah, Siti memasuki hotel, tersenyum, pinggulnya bergoyang saat dia berjalan. Pak Haji Bambang sudah menunggu di kamar pribadi, hanya mengenakan singlet putih dan celana pendek. Kalung emasnya tergantung di dadanya, dan dia sedang mengunyah sate. Ratuku, dia memanggil dengan seringai. Kamu bahkan lebih cantik hari ini. Siti tertawa manis dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Kamu tahu bagaimana membuat wanita merasa istimewa. Pak Haji Bambang menempatkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Itu karena kamu pantas mendapatkannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu hari ini, Siti. Aku mendengarkan, katanya, menggigit daging dengan lembut. Aku akan mengusir semua 4 istriku. Siti membuka mulutnya terkejut. Semua? Ya, aku tidak menginginkan mereka lagi. Kamu satu-satunya wanita yang benar-benar memuaskanku. Aku ingin menikahimu dan membangunkanmu rumah yang lebih besar di sini di desa. Siti berkedip cepat. Kamu serius? Pak Haji Bambang mengangguk. Sangat serius. Bahkan, kamu tahu sultan desa ini sangat tua. Dia batuk setiap menit. Segera dia akan mati. Dan coba tebak? Apa? Tanya Siti. Matanya terbuka lebar. Aku akan menjadi sultan. Aku sudah diberitahu oleh para sesepuh. Aku telah memberi mereka hadiah. Kambing besar dan karung beras. Mereka sudah di pihakku. Siti terengah. Jadi, aku akan menjadi permaisuri. Pak Haji Bambang tersenyum. Tentu saja, Ratu Siti. Mereka berdua tertawa keras. Dia kemudian berbisik lebih dekat ke telinganya. Apakah kamu tahu berapa banyak emas yang dijual? Sayangku, aku punya tambang emas. Aku punya tanah. Aku punya toko. Dan aku punya koneksi kelapa sawit. Aku tidak hanya kaya. Aku kuat. Siti menatapnya seperti gadis sekolah menatap pangeran. Pak Haji, kamu terlalu banyak. Pak Haji Bambang menyentuh pipinya. Tinggalkan suamimu. Pria miskin itu sudah selesai. Datang dan jalani kehidupan terbaikmu. Aku ingin menyewa rumah yang indah untukmu di sini di desa ini, jauh dari suami tuamu dan anak-anak yang tidak berguna itu. Biarkan aku memanjakanmu. Siti mendekat dan mencium tangannya. Pak Haji, kamu tidak tahu betapa aku telah menderita. Sejak kami masuk desa ini,
Aku bahkan tidak mengizinkan Budi menyentuhku. Aku bahkan tidak tidur di dekatnya lagi. Aku sudah menjadi milikmu. Pak Haji Bambang tertawa riang. Itulah wanitaku. Itulah semangatnya. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan seikat uang kecil. Ambil ini 200.000 rupiah. Beli kain sarung baru. Minggu depan, kita akan mulai membangun rumah barumu. Aku sudah memanggil surveyor. Hati Siti menari. Dia memegang uang itu seperti harta karun. Kamu malaikat, Pak Haji. Semoga musuhmu tidak pernah menemukanmu. Mereka tinggal bersama di kamar sampai sore. Ketika saatnya untuk pergi, Dewi memberi Siti pintu keluar belakang sehingga tidak ada yang melihatnya pergi. Saat dia berjalan pulang, Siti tersenyum dari telinga ke telinga. Dia tidak sabar untuk memberitahu Ayu. Kembali di rumah, Budi duduk di luar dengan Rizky memperbaiki bangku yang rusak. Rizky mendongak dan bertanya, "Di mana ibu lagi?" Budi menghela napas. Dia pergi mengambil kayu bakar. Atau mungkin dia dengan kelompok arisan ibu-ibu. Rizky tidak percaya. Dia bahkan tidak tahu cara memegang kayu bakar. Ketika Siti akhirnya kembali, dia melempar kantong plastik yang berisi daging, minyak kelapa, dan ikan kaleng. "Dari mana kamu mendapatkan semua ini?" tanya Budi dengan terkejut. "Seorang wanita di pasar desa memberiku." Suaminya pedagang, bohong Siti dengan mulus. Malam itu, Siti hanya melayani dirinya sendiri dan Ayu dari makanan istimewa itu. Budi dan Rizky harus minum gulai lagi. Di dalam kamar mereka, Siti berbisik kepada Ayu segala yang Pak Haji katakan. Mata Ayu melebar. "Apakah kamu serius?" bisiknya. Siti mengangguk. "Sangat. Dia bahkan lebih kaya daripada ayahmu." Ayu terkikik. "Ibu, jika aku menemukan sugar daddy sendiri di sini, aku tidak akan pernah kembali ke kota yang membosankan itu." Mereka berdua tertawa seperti dua saudari jahat. Matahari panas sore itu. Penduduk desa bergerak perlahan, membawa kayu bakar di kepala mereka dan ember air di tangan mereka. Tetapi Ayu duduk di luar pekarangan mereka, mengunyah permen karet dan menggulir ponselnya yang mati, berpura-pura sibuk meskipun tidak ada sinyal. Dia mengenakan gaun ketat berkilau yang diam-diam dia ambil dari Pak Joko, salah satu pria menikah yang dia temui. Pak Joko yang sama telah berbohong kepada istrinya sehari sebelumnya bahwa dia menghadiri pengajian bapak-bapak di desa lain. Sebaliknya, dia telah membawa Ayu ke jalan semak dekat ladangnya dan menghabiskan berjam-jam dengannya di bawah pohon. Tetapi berita buruk berjalan cepat di desa. Sore yang sama, saat Ayu bersantai di luar, seorang wanita berjalan langsung ke pekarangan mereka dengan api di matanya. Itu Bu Joko, istri pria yang telah tidur dengan Ayu. "Di mana gadis tidak berguna itu?" teriak Bu Joko. "Keluar sekarang." Ayu mendongak dari kursinya, menyilangkan kakinya, dan perlahan melepaskan permen karetnya. "Ya?" dia bertanya, mengangkat satu alis. "Siapa yang berteriak seperti wanita gila di pekarangan ini?" "Kamu yang aku cari, tidak tahu malu," bentak wanita itu. "Jauh dari suamiku. Kamu dengar aku? Jauh." Ayu tertawa keras. "Suamimu? Bu, tolong jangan buat aku tertawa. Pria itu datang kepadaku sendiri. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Mata Bu Joko menjadi merah. "Tutup mulut kotormu. Aku sudah menikah dengan pria itu selama 18 tahun, dan sekarang tikus kecil sepertimu ingin menghancurkan rumahku." Ayu berdiri, masih mengunyah permen karet, dan melihat wanita itu dari atas ke bawah. "Lihat kamu. Kamu terlihat seperti kemiskinan itu sendiri. Itulah mengapa suamimu memilihku. Lihat kakimu, kering seperti pisang goreng. Tidak heran dia bosan denganmu. Kamu menghina aku," teriak Bu Joko. Ayu melangkah lebih dekat. "Biarkan aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba aku, nenek tua. Kamu tidak bisa melawanku. Kamu terlalu kampungan dan norak. Suamimu menginginkan kulit segar, bukan tulang desa. Kamu dengar aku?" Tangan wanita itu mulai gemetar. "Ayu, aku memperingatkanmu. Jauh dari suamiku atau lain." Ayu bertepuk tangan. "Atau lain apa? Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu dengar aku? Tidak ada. Bahkan, aku akan mengambil suamimu darimu sepenuhnya. Lihat saja nanti."
Mata Bu Joko dipenuhi air mata saat dia menunjuk jari ke Ayu. Allah akan menghakimimu. Kemudian dia berbalik dan pergi, gemetar karena marah. Tepat saat dia meninggalkan pekarangan, Budi melangkah keluar dari sudut tempat dia memperbaiki kursi yang rusak. Dia telah mendengar setiap kata. Ayu, dia memanggil dengan lembut. Dia berbalik dan memutar matanya. Oh, bagus. Ini dia lagi. Aku mendengar semuanya, kata Budi, berjalan perlahan ke arahnya. Apa itu benar? Apakah kamu tidur dengan suami wanita itu? Ayu memetik kukunya dan menjawab tanpa melihatnya. Jadi, memangnya kenapa? Suara Budi tenang, tetapi penuh rasa sakit. Anakku, ini salah. Kamu masih muda. Kamu memiliki seluruh masa depan di depanmu. Mengapa kamu menghancurkan rumah tangga orang? Ayu mendesis. Tolong, ayah, urus urusanmu sendiri. Budi berhenti sejenak. Ayu, aku ayahmu. Ini urusanku. Ayah yang mana? Dia membentak. Yang menyeret kami dari rumah mewah ke desa kotor ini. Kamu bahkan tidak bisa mengelola bisnismu. Nah, sekarang lihat di mana kita. Mengambil air, makan nasi kering tanpa daging. Kamu menyebut dirimu ayahku. Budi berkedip, terkejut dengan kata-katanya. Aku tahu keadaan sulit sekarang. Tetapi apa? Dia memotongnya. Tetapi tidak ada. Aku benci hidup ini. Kamu merusak segalanya untuk kami. Aku punya teman. Aku punya pengikut online. Aku punya cowok-cowok yang memohon untuk pacaran denganku. Sekarang aku di sini berbau asap dan memakai sandal jepit. Air mata menggenang di mata Budi. Tetapi dia menahannya. Yang aku katakan, dia berbisik, adalah bahwa kamu harus berhenti mengikuti pria yang sudah menikah. Fokuslah pada hidupmu. Ini bukan jalan yang benar. Ayu tertawa pahit. Hidup yang mana yang harus aku fokuskan? Yang kamu hancurkan. Kamu tidak bisa menjaga perusahaanmu. Kamu tidak bisa melindungi keluargamu. Lihat sekeliling. Ayah, kami hidup seperti tikus. Kamu adalah alasan kami menderita. Dan aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dia menerobos masuk ke dalam rumah, meninggalkan Budi berdiri sendirian, hancur dan tidak bisa berkata-kata. Dari dalam kamar, Rizky menyaksikan semuanya. Dia ingin berbicara, tetapi dia tahu ini bukan waktunya. Hatinya terbakar untuk ayahnya. Kemudian malam itu, Budi duduk sendirian di luar, menatap langit. Bulan terang, tetapi hatinya gelap. Dia telah kehilangan kendali atas keluarganya sendiri. Tes kesetiaan yang dia buat mengungkapkan lebih dari yang dia harapkan. Angin pagi sejuk. Burung-burung bernyanyi dari pohon-pohon terdekat. Tetapi keheningan di dalam rumah kecil itu berat. Rizky berdiri di dekat pintu kayu, mengamati ibunya berdandan lagi. Dia mengenakan kain sarung terbaiknya, anting-anting yang mencolok, dan lipstik merah yang tidak cocok dengan waktu pagi. Dia melangkah lebih dekat, suaranya tenang tetapi tegas. Ibu. Siti berbalik perlahan, menyesuaikan blusnya. Ada apa lagi, Rizky? Rizky melipat tangannya. Aku ingin berbicara denganmu. Tolong dengarkan. Dia menghela napas dan memalingkan muka. Jika ini ceramah lagi tentang hidupku, hentikan saja. Aku sudah cukup. Rizky tidak bergerak. Ibu, hidup yang kamu jalani, yang kamu dan Ayu pilih, itu tidak baik. Orang-orang berbicara di desa ini. Siti terkekeh kering. Biarkan mereka bicara. Bicara itu gratis. Rizky melangkah maju. Ini bukan hanya tentang gosip. Ini tentang rasa hormat. Namamu, kehormatanmu. Apa yang terjadi dengan wanita kuat yang dulu aku kenal? Wajah Siti berubah. Dia menatap Rizky. Wanita kuat itu mati pada hari ayahmu menjadi tidak berguna. Hari dia menyeret kami dari rumah mewah ke desa yang memalukan ini. Rizky menelan ludah. Dia masih suamimu. Dia dulu. Dia membentak. Sebelum dia mengecewakan kami. Sebelum dia menjadi pria miskin yang bahkan tidak bisa membeli sabun. Rizky mengambil napas. Jadi begitu. Karena uang hilang. Cinta juga hilang. Siti tertawa pahit. Cinta?
Siapa yang makan cinta? Siapa yang memakai cinta? Siapa yang hidup dalam cinta? Ibu, kata Rizky dengan lembut. Bahkan jika kamu marah pada ayah, apakah ini solusinya? Berdandan setiap hari dan pergi seperti orang asing. Menghindari rumahmu, menghindari suamimu. Siti mengambil tas murahnya. Karena ayahmu memilih untuk menjadi tidak berguna, biarkan dia menghadapi hasilnya. Aku tidak kasihan padanya. Rizky mengerutkan kening. Bahkan pria yang kamu ikuti, aku tidak melihat dampak apapun dalam hidupmu. Apa yang dia berikan padamu yang lebih baik dari apa yang pernah ayah berikan? Siti mengangkat dagunya dengan bangga. Dia memberiku ketenangan pikiran. Dia memberiku perhatian. Dia menunjukkan bahwa aku masih berarti. Rizky menggelengkan kepalanya. Dia memberimu uang receh. Ibu. Uang receh kecil. Dan kamu senang dengan itu? Kamu dulu tidur di tempat tidur berukuran raja dan terbang ke Jakarta hanya untuk membeli rambut. Sekarang kamu mengambil 50.000 rupiah dan tersenyum seolah itu keajaiban. Wajah Siti menggelap. Jaga lidahmu. Rizky, aku masih ibumu. Aku tahu, kata Rizky, suara tegas. Itulah mengapa aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Karena aku masih percaya kamu bisa berubah. Siti memalingkan muka, berpura-pura menyesuaikan kain sarungnya. Ayahmu tidak akan pernah kaya lagi. Pria itu sudah selesai. Mata Rizky menyala. Kamu tidak tahu masa depan. Dia menunjuk ke dinding. Lihat sekelilingmu. Apakah ini terlihat seperti pria yang akan kemana-mana? Rizky mengambil napas dalam-dalam. Ya, karena aku percaya padanya. Aku percaya dia akan bangkit lagi. Aku percaya dia akan berdiri. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyesali setiap kata. Siti tertawa dingin. Jangan khawatir. Tunggu sampai rumah yang aku bangun selesai. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Aku akan meninggalkanmu, ayahmu yang miskin dan hidup sampah ini. Rizky mengepalkan tinjunya. Suaranya turun rendah. Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Mata Siti melebar. Apa yang kamu katakan? Kamu mendengarku, katanya. Kamu seharusnya malu bukan hanya karena mengkhianati ayah, tetapi karena mengkhianati dirimu sendiri, karena membuang martabatmu dengan sia-sia. Keheningan. Siti menatapnya. Matanya melunak hanya sedetik, tetapi hanya sedetik. Dia mengambil tasnya dan berbalik ke pintu. Hati-hati bagaimana kamu berbicara denganku. Rizky, aku masih ibumu. Dia berjalan keluar, meninggalkan Rizky berdiri di ambang pintu, air mata terbentuk di matanya. Siti berjalan sendirian di jalan desa yang berdebu, kain sarungnya sedikit terangkat di atas pergelangan kakinya untuk menghindari lumpur. Dia mengayunkan tas kecilnya dan bersenandung lagu manis, memikirkan rumah baru yang dijanjikan Pak Haji Bambang padanya. Pikirannya dipenuhi mimpi, rumah besar, gelang emas, tempat tidur empuk, dan kebebasan dari kemiskinan budi. Tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara tajam di belakangnya. Perampas suami. Jadi ini jalan yang kamu lewati setiap hari untuk menemui Pak Haji. Ya. Siti berbalik dengan cepat. Itu Ratna, salah satu istri Pak Haji. Dia berdiri di tepi jalan, tangan terlipat di dadanya, mata penuh api. Siti mengangkat alis. Lihat yang ini, juara kampung. Siapa yang mengundangmu untuk berbicara denganku? Ratna melangkah maju. Aku kampungan. Kamu yang datang dari kota untuk mengacaukan pernikahan orang. Kamu harus menyembunyikan wajahmu dalam malu. Siti mendesis dan bergerak lebih dekat. Kamu pikir aku takut padamu? Aku dulu memakai berlian. Apakah kamu bahkan tahu bau parfum? Jangan coba-coba aku. Ratna tertawa keras. Kamu yang mengklaim menjadi istri miliarder. Apa yang sekarang kamu lakukan dengan Pak Haji miskin yang berkeliling dengan emas palsu dan janji-janji kosong? Siti membeku sejenak. Apa yang kamu katakan? Dia bertanya perlahan. Aku bilang emas yang dia pakai itu palsu. Semua orang tahu kamu mengikuti pria dengan kebohongan yang berkilauan. Sadarlah, wanita. Gunakan otakmu. Siti mendorongnya. Jangan hina aku. Kamu hanya cemburu karena Pak Haji memilihku daripada kamu. Ratna mendorongnya kembali karena kamu membuka kakimu untuknya.
Omong kosong. Dalam sekejap, kedua wanita itu saling memegang kain sarung. Debu beterbangan saat mereka saling menyeret di tengah jalan, berteriak dan mengutuk. Beberapa orang yang lewat berhenti dan menonton, menggelengkan kepala mereka. Seorang anak laki-laki berlari melewati dan berteriak, "Ayo lihat wanita kota berkelahi memperebutkan Pak Haji." Siti melepaskan diri dan menyesuaikan kain sarungnya dengan cepat. Sampah! Dia berteriak dan pergi dengan tergesa-gesa, bernapas berat. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai penginapan Bulan Mas. Dadanya naik turun dengan cepat saat dia mengetuk pintu ke kamar biasa Pak Haji Bambang. "Masuk," kata Pak Haji dengan malas. Siti membuka pintu dan masuk. Dia bahkan tidak menyapanya. "Apa arti semua ini?" Dia bertanya dengan marah. Pak Haji mendongak dari piring makanannya. "Ada apa?" "Aku baru saja berkelahi dengan salah satu istrimu di jalan," bentak Siti. Dia bilang, "Emasmu palsu. Bahwa kamu Pak Haji miskin dengan pakaian pinjaman dan kata-kata kosong." Pak Haji menyeka mulutnya perlahan. "Dan kamu percaya padanya?" Siti melipat tangannya. "Kamu tahu apa? Aku tidak pernah benar-benar melihat emasmu itu. Nah, bawa ke sini. Biarkan aku menyentuhnya." Dia mengangkat alis. "Apakah kamu gila?" Dia berteriak. "Jawab aku. Apakah emasmu asli atau palsu?" Pak Haji berdiri perlahan. "Tentu saja itu asli." Siti mengejek. "Bohong. Kamu pasti mengira aku bodoh. Satu-satunya alasan aku tidak menyadarinya sebelumnya adalah karena aku biasa hidup dengan berlian asli. Aku memakai barang-barang terbaik. Toilet kami memiliki pegangan emas. Dapur kami memiliki lantai marmer." Pak Haji mengerutkan kening. "Namun kamu meninggalkan semua itu untuk mengikutiku. Kamulah yang bodoh." "Apa yang kamu katakan?" Siti terengah. "Kamu mendengarku?" teriak Pak Haji. "Apa yang akan aku lakukan dengan wanita yang meninggalkan suaminya hanya karena uang? Jika kemiskinan dapat menggerakkan hatimu, maka kamu tidak memiliki nilai. Kamu murah." Siti mundur. "Jadi begitu kamu melihatku?" "Ya," dia berteriak. "Kamu pikir kamu istimewa? Kamu sama seperti yang lain. Setidaknya istriku tinggal bersamaku ketika aku tidak punya apa-apa. Tetapi kamu lari dari satu pria miskin ke yang lain." Siti menggelengkan kepalanya perlahan, mata penuh air mata dan kemarahan. "Allah akan menghakimimu. Keluar dari kamarku," teriak Pak Haji, "dan jangan kembali ke sini lagi." Siti berbalik dan keluar dengan marah, wajahnya merah karena malu. Saat dia berjalan pulang, beberapa penduduk desa yang lewat melihatnya dan berbisik keras. "Lihat wanita kota itu," kata seseorang. "Tidur dengan suami orang," tambah yang lain. "Dia pikir dia istimewa." Seseorang tertawa. "Sekarang lihat dia berjalan sendirian seperti kambing yang tersesat." Siti mempercepat langkahnya, berpura-pura tidak mendengar mereka, tetapi kata-kata mereka mengikutinya seperti bayangan. Kehidupan impiannya telah hancur seperti daun kering di angin. Dia mencapai pekarangannya, duduk di atas batu di luar, dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Semuanya terasa berat. Tawa dari penduduk desa, hinaan dari Pak Haji, malu karena berkelahi di depan umum. Semuanya terus berdering di telinganya. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menghela napas dalam-dalam. Kehidupan macam apa ini? Tepat saat itu, langkah kaki mendekat perlahan di belakangnya. Dia tidak perlu berbalik. Dia sudah tahu siapa itu. "Siti," kata Budi dengan tenang. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap tanah. Dia bergerak lebih dekat dan berdiri di hadapannya. Suaranya dingin, rendah, dan penuh rasa sakit. "Aku malu padamu." Siti mendongak perlahan. "Apa yang kamu katakan?" "Aku bilang aku malu," ulang Budi. "Seluruh desa berbicara. Namaku ada di mana-mana karenamu. Mereka bilang kamu berkelahi dengan istri seseorang di jalan karena seorang pria." Siti berdiri perlahan. "Jadi, kamu datang ke sini untuk menghina aku juga?" Suara Budi meninggi. "Wanita macam apa kamu sekarang? Sejauh inikah kamu jatuh dari istri miliarder menjadi petarung pinggir jalan?" Siti tertawa pahit.
Dan siapa yang membuatku jatuh? Kamu. Kamu mengecewakan kami. Kamu menyeret kami dari atas ke bawah. Sekarang kamu membuka mulut kotormu untuk berbicara denganku. Budi menggelengkan kepalanya. Kamu menyebut dirimu seorang wanita. Kamu membuang malumu untuk uang kecil. Kamu mengejar pria dengan emas palsu dan kamu masih di sini berteriak. Siti meletakkan tangannya di pinggangnya. Jika kamu sudah selesai berbicara, masuk ke dalam. Desa ini milikku sekarang. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Budi menatap matanya. Kamu yang kalah, bukan aku. Dia berbalik dan pergi. Keesokan paginya, Siti duduk di luar. Ketika Budi keluar, dia mengabaikannya. Aku dapat pekerjaan, katanya dengan tenang. Siti meliriknya. Dan jadi di kota, dia melanjutkan sebagai satpam. Ini kecil, tetapi ini awal. Aku sudah bilang Rizky, kami akan pergi besok. Siti tertawa terbahak-bahak. Satpam, kamu di usiamu yang tua ini, kamu benar-benar selesai. Jadi kamu mau aku mengikutimu ke kota dan dipanggil istri satpam, kan? Aku tidak memintamu untuk mengikutiku, kata Budi. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dia tertawa lebih keras. Pergi. Aku lebih suka tinggal di desa ini daripada hidup dengan satpam. Bahkan, aku senang. Setidaknya sekarang aku bisa bernapas. Budi mengangguk perlahan. Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, Rizky mengemas tas kecilnya dan mengikuti ayahnya ke terminal bis desa. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Siti dan Ayu duduk di luar rumah dan tertawa keras. Akhirnya, kata Ayu, rumah damai. Siti tersenyum. Tidak ada yang mengganggu kami dengan doa dan khotbah. Aku sekarang bisa hidup dengan bebas. Ayu terkikik. Tidak ada lagi Rizky yang bertanya kemana aku pergi atau kapan aku akan kembali. Siti mengangkat kain sarungnya lebih tinggi dan meregangkan kakinya. Selamat tinggal sampah buruk. Biarkan mereka pergi dan menderita di kota. Desa ini lebih baik daripada berada di sekitar kemiskinan dan kesalehan palsu. Mereka berdua tertawa. Matahari pagi sudah tinggi saat Budi dan Rizky tiba di kota. Jalanan ramai dengan mobil dan orang, kontras yang mencolok dengan desa yang tenang yang mereka tinggalkan. Rizky melihat sekeliling, menyerap pemandangan dan suara kota, bertanya-tanya kemana mereka menuju. Setelah berjalan melalui beberapa jalan, mereka berhenti di depan rumah mewah yang dikelilingi pagar tinggi dan gerbang elektronik. Rumah itu indah dengan jendela besar dan taman hijau yang terlihat di luar gerbang. Rizky berbalik ke ayahnya. Bingung. Ayah, apa yang kita lakukan di sini? Apakah ini tempat ayah bekerja sekarang? Budi tersenyum sedikit. Kilauan misterius di matanya. Tidak, Rizky, ini bukan tempat aku bekerja. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan remote, dan menekan tombol. Gerbang perlahan terbuka. Ayo, katanya, memimpin Rizky masuk. Saat mereka berjalan menaiki jalan masuk, mata Rizky melebar. Rumah mewah itu bahkan lebih mengesankan dari dekat dengan air mancur di halaman depan dan mobil-mobil mahal diparkir di jalan masuk. Ayah, aku tidak mengerti. Rumah siapa ini? Tanya Rizky. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu dan kekaguman. Budi mengambil napas dalam-dalam dan berbalik menghadapi putranya. Ini Rizky adalah rumah kita. Rumah baru kita. Rahang Rizky jatuh. Milik kita. Tapi bagaimana? Aku pikir kita miskin. Budi terkekeh pelan. Kami tidak pernah benar-benar miskin, Rizky. Aku menjual rumah lama kami karena aku perlu mengajar semua orang pelajaran, terutama ibumu dan kakakmu. Aku tidak suka bagaimana kami semua menghabiskan uang tanpa berpikir. Kami kehilangan nilai-nilai kami, rasa hormat kami terhadap uang. Rizky diam sejenak, mencoba memproses semuanya. Jadi, selama ini di desa, itu adalah ujian, Budi memotong, ekspresinya serius. Ujian untuk melihat siapa yang benar-benar menghargai keluarga dan siapa yang hanya ada karena kenyamanan dan uang. Rizky melihat ke bawah, memikirkan ibu dan kakaknya. Betapa cepat mereka beradaptasi dengan kehidupan baru mereka tanpa dia atau ayahnya dan ibu dan Ayu. Wajah Budi sedikit mengeras. Mereka membuat pilihan mereka. Rizky, aku menawarkan mereka kesempatan untuk kembali. Tetapi mereka menolak. Mereka memilih jalan yang berbeda.
Rizky merasakan campuran emosi, kemarahan, kelegaan, kesedihan. Kurasa mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang penting. Tidak, mereka tidak. Setuju Budi. Tetapi kamu melakukannya. Rizky, kamu tetap di sisiku bahkan ketika keadaan sulit. Itulah mengapa aku menunjukkan ini padamu sekarang. Rumah ini, hidup ini untuk kita sekarang. Untuk mereka yang menghargai apa yang benar-benar penting. Rizky berjalan-jalan di ruang tamu, menyentuh sofa kulit yang lembut dan melihat karya seni di dinding. Semuanya begitu mewah, begitu jauh dari awal yang sederhana mereka di desa. Ayah, kata Rizky akhirnya, berbalik ke Budi dengan tatapan serius. Aku tidak senang dengan penipuan itu, tetapi aku mengerti mengapa ayah melakukannya. Aku hanya berharap hal-hal bisa berbeda dengan ibu dan Ayu. Budi mengangguk, meletakkan tangan di bahu Rizky. Aku juga berharap begitu. Tetapi kita tidak bisa mengubah orang, hanya bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Sekarang, mari kita fokus membangun kehidupan baru di sini, yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Rizky mengangguk, merasakan campuran kehilangan dan harapan. Mari kita jadikan ini rumah yang bisa kita banggakan bersama. Budi tersenyum. Kelegaan terlihat di matanya. Itu anakku. Mari kita mulai dari awal. Dan kali ini, mari kita lakukan dengan benar. Saat mereka berjalan melalui rumah baru mereka, merencanakan dan berbicara tentang masa depan, beban masa lalu mulai terangkat. Mereka bersama. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk memulai yang baru. Sementara itu, kembali di desa, Siti dan Ayu duduk di luar gubuk. Tiba-tiba, seorang pria kurus tinggi berjalan mendekati mereka. Namanya Hasan, seorang pria desa yang terkenal dengan gosip dan obrolan pasar. Dia berdiri beberapa meter jauhnya, bernapas cepat, memegang koran yang digulung di satu tangan. Selamat siang, Ibu Siti. Mbak Ayu. Dia menyapa dengan sopan. Siti menatapnya dari kepala hingga kaki. Ahen Hasan, ada apa? Kamu datang untuk meminjam cabai atau apa? Tidak, Bu, kata Hasan dengan bersemangat. Aku baru kembali dari kota kemarin, dan coba tebak apa yang aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Ayu menguap. Jika bukan tentang uang atau mode, tolong jangan ganggu kedamaian kami. Pria itu tersenyum. Ini tentang suamimu, Pak Budi. Siti berhenti sejenak. Ayu memutar matanya. Suamimu sekarang kaya lagi, umumkan Hasan. Dia tinggal di rumah mewah. Rumah yang bahkan lebih bagus dari yang kalian kehilangan. Aku bersumpah dengan hidupku. Siti menatapnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu pria yang sangat lucu, Hasan. Ayu bergabung dengannya. Apakah kamu baik-baik saja? Atau matahari kota masih mengganggu kepalamu? Aku serius. Aku bersikeras. Rumah itu memiliki lantai marmer, air mancur, mobil-mobil besar. Orang-orang bilang itu miliknya. Aku bahkan melihat Rizky bersamanya. Mereka berdua terlihat segar, bersih, dan kaya. Siti menepuk pahanya dan tertawa lebih keras. Biarkan aku menebak. Kamu pikir dia membelinya, kan? Temanku, rumah itu milik bosnya. Pria itu seorang satpam. Kamu dengar aku? Satpam? Ayu mengangguk. Ayahku? Orang kaya lagi dengan wajah tua dan pakaian robek itu. Dia pasti mencuci mobil atau memotong rumput untuk pemilik sebenarnya dari rumah itu. Hasan mengerutkan kening. Tapi aku melihat dia membuka gerbang dengan remote. Dia bahkan mengatakan kepada seseorang itu rumahnya. Siti mendesis. Remote? Apakah itu bukti? Mungkin dia hanya disuruh membersihkan tempat itu. Jangan biarkan pria bodoh ini membingungkanmu. Ayu menyilangkan kakinya. Begitulah cara orang miskin berpura-pura kaya. Biarkan dia terus berpura-pura. Kami mengenalnya terlalu baik. Hasan menggaruk kepalanya. Tapi bagaimana jika dia benar-benar kaya lagi? Siti berdiri, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berkata dengan bangga. Biarkan aku memberitahumu, Hasan, pria itu tidak akan pernah berhasil lagi. Tidak pernah. Penderitaannya permanen. Dia pria yang sudah selesai. Jangan buang energimu membela kegagalan. Ayu berdiri di sampingnya. Bahkan,
karena kamu sangat mencintainya. Pergi dan katakan padanya kami bilang dia masih aib. Katakan padanya bahwa istri dan putrinya mengatakan demikian. Mereka berdua tertawa lagi. Hasan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku hanya berpikir kalian harus tahu. Sekarang kamu tahu kami tidak peduli, kata Siti dengan tajam. Bawa gosipmu dan pergi. Kami sibuk. Hasan berbalik dan berjalan pergi perlahan, menggelengkan kepalanya. Dia pernah melihat kebanggaan sebelumnya, tetapi yang ini berbeda. Segera setelah dia pergi, Siti duduk kembali, tersenyum dengan bangga. Ayu, katanya, aku tidak ingin mengatakan apa-apa di depannya, tetapi biarkan aku memberitahumu kabar baik. Ayu berbalik ke ibunya dengan penuh semangat. Apa itu? Siti berbisik. Sultan telah memintaku menjadi istrinya. Aku sekarang pacaran dengan Sultan. Ayu berteriak. Mama, kamu mau menjadi permaisuri? Siti mengangguk dengan bangga. Ya, begitu dia menikahiku, aku akan pindah ke istana. Aku akan memakai manik-manik, sutra, dan berjalan dengan pembantu di belakangku. Mereka berdua tertawa lagi, membayangkan kehidupan kerajaan palsu. Aku juga, tambah Ayu. Pria menikah yang aku temui sekarang bilang dia ingin menceraikan istrinya dan menikahiku. Siti bertepuk tangan. Kamu lihat, hal-hal baik datang kepada kita. Ayu tersenyum dan melihat ke langit. Segera kita akan berada di atas lagi. Tidak ada lagi orang yang bertanya dari mana kita berasal. Tidak ada lagi stres. Tidak ada lagi ceramah dari rizki atau malu dari pria miskin yang kamu sebut suami. Siti tertawa keras. Biarkan mereka tinggal di kota dan mati dengan kekayaan palsu. Kami akan bangkit di desa ini dan memerintah. Mereka berdua tertawa dan tertawa tanpa mengetahui bahwa mereka merayakan kebodohan. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan mahkota sejati, harta sejati. Waktu berdetak dan kebenaran datang seperti badai. Pemirsa yang terhormat, pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah dramatis ini? Kami ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati ceritanya, beri kami jempol, bagikan dengan teman, dan tekan tombol berlangganan. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembaruan terbaru kami. Terima kasih telah menonton dan tetap diberkati.